Ketersediaan alat tes atau test kit sangat diperlukan untuk membantu penanganan COVID-19 di tanah air. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT yang bertempat di Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Serpong telah melakukan riset sejak Maret lalu agar Indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri. Salah satu komponen yang sangat membantu penanganan pandemi COVID-19 adalah ketersediaan alat tes atau test kit. Bertempat di Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Serpong, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah melakukan riset sejak bulan Maret agar Indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri. Adalah Irfan Faizal, salah satu peneliti BPPT di bidang biofarmasi, merupakan sosok yang mengambil peran penting dalam proses penelitian pengembangan test kit milik BPPT. Irfan bersama beberapa ilmuwan lain di BPPT adalah orang-orang yang memulai penelitian untuk menemukan bahan baku test kit dengan sampel gen dari Indonesia. Prinsipnya adalah proteinnya sebetulnya. Protein rekombinan, kemudian itu menjadi suatu gen targetnya untuk mengikat antibodi. Jadi protein itu diikat oleh protein lagi. Nah dari situ bahan baku itu yang memang kita buat atau kita sediakan. Selain bahan baku berupa protein yang diambil dari gen target, tidak ada yang membedakan jenis test kit milik Indonesia dengan alat yang diimpor dari luar negeri. Hanya saja, test kit buatan Indonesia diklaim akan lebih cocok dan sensitif untuk digunakan di masyarakat dalam negeri. Banyak sebenarnya rapid test yang dikembangkan diimpor dari negara lain. Namun kalau impor itu berarti dia bahan bakunya juga impor ya. Nah kita ingin rapid diagnostic test ini, khususnya yang antibody, itu dikembangkan atau dikonstruk, dibuat menggunakan dan diuji virus orang Indonesia. Sehingga akan jauh lebih sensitif dan spesifik untuk orang Indonesia. Selain alat tes, BPPT kini juga tengah mengembangkan laboratorium yang mampu melakukan uji spesimen virus corona demi mempercepat penanganan. Khusus untuk laboratorium yang melakukan penelitian terhadap virus atau penyakit tertentu, ada 4 level keselamatan biologi atau biosafety level yang ditetapkan. Uji spesimen virus corona minimal harus dikerjakan dalam laboratorium biosafety level 2. Untuk itulah, Danang Waluyo, seorang peneliti bidang bioteknologi di BPPT, disibukkan dalam pengembangan Mobile Lab Biosafety Level 2 milik BPPT. Danang bersama timnya membangun desain laboratorium berjalan yang dibuat dari kontainer berukuran 20 kaki. WHO menekankan bahwa pengujian PCR ini harus dilakukan di laboratorium yang memiliki tingkat keamanan hayati level 2 minimal ya. Nah, di Indonesia itu nampaknya belum banyak laboratorium yang bisa melakukan PCR ini, gitu ya. Sehingga untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kita perlu memperbanyak jumlah laboratorium tersebut. Namun, membuat laboratorium itu tentu tidak mudah, ya. Sehingga kita di BPPT ini berpikir bagaimana apabila ada satu laboratorium yang bisa kita buat, kemudian bisa dipindah operasikan, ini bisa membantu pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Prototipe dari mobile lab yang dikembangkan kini telah berjalan. Laboratorium berjalan ini diklaim telah menggunakan prosedur keamanan yang sesuai untuk dilakukan pengujian spesimen virus corona. Kita desain ini sehingga memenuhi kriteria dari WHO. Di dalam mobile lab ini kita bagi 2 ruangan. Yang satu adalah ruangan yang kita sebut dengan anteroom atau ruang antara. Dan satu lagi ini ruangan utamanya atau kita sebut dengan main lab.
Anteroom ini fungsinya untuk penguji ketika sebelum masuk ke tempat pengujian main lab itu tuh kita akan pakai APD ya yang tepat untuk pengujian nanti ya, kita gunakan di situ. Kita juga atur supaya pintu masuk ke Anteroom dan pintu masuk ke main lab ini nih dengan sistem interlock. Artinya pintu ini tidak bisa dibuka bersamaan gitu ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa sampel yang sudah masuk di dalam main lab ini tidak akan keluar lagi. Tidak hanya keamanan, kemampuan laboratorium juga menjadi hal yang dipikirkan saat proses pembuatan berlangsung. Dengan 3 orang peneliti di dalamnya, mobile lab ini diklaim mampu melakukan uji spesimen dari hasil tes swab dengan lebih cepat. Satu batch pengujian itu bisa menguji 30 sampel. Dan ini waktunya kira-kira sekitar 4 jam sejak dimulai analisa sampai keluar hasil. Nanti batch berikutnya itu akan keluar setiap 2 jam setelah itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ambil kapasitasnya untuk running misalkan 24 jam, maka jumlah sampel yang bisa dianalisa dalam 1 hari itu kira-kira sekitar 300 sampel. Iya, betul. Tentu tergantung dari shift ya, waktu yang nanti akan dialokasikan oleh operator. Proses penelitian dan pembangunan laboratorium berjalan ini dikerjakan Danang dan tim selama 19 hari dan memakan biaya hingga 6 miliar rupiah. Saat ini BPPT telah selesai mengembangkan prototipe dari mobile lab ini. Kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari BPPT dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel-sampel dari pasien terduga COVID-19.